Islamic Brotherhood Television. Baik, kembali kita bicara soal tugasnya. Mari kita lihat Hisabul Ir. Baik, ini kemarin kita kasih contoh seperti ini. Wafat, Ahmad, meninggalkan harta sekian. Kemudian kita kasih contoh lagi cara jawabnya. Nah, baik. Kemarin kita sudah pelajari ini. Oke, ini latihan 1, latihan 2. Ini latihan 3, ini latihan 4. Baik, saya mau ambil dari latihan yang mirip-mirip dengan PR kita. Ini yang mirip-mirip di sini. Kita ambil latihan ini. Baik, coba tolong dibacakan lagi soalnya yang kemarin. Siapa yang wafat? Dibacakan, satu orang aja yang bacakan. Coba yang duduk paling depan. Silakan. Siapa? Silakan. Nena boleh baca. Ya, latihan yang kemarin. Tugas. Ya, pelan-pelan. Sebentar, kita tulis di sini. Ini tugas. Iya. Jadi kita tulis dulu sebentar. Ya. Telah wafat seorang laki-laki. Seorang laki-laki, ya. Dan meninggalkan harta 1 miliar dan meninggalkan harta 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah. Baik. Ya, kemudian dia belum bayar zakat harta peninggalannya. Baik, ini titik dulu. Dia belum bayar zakat. Ya, dia belum bayar zakat
harta peninggalannya. Ya, terus dia punya utang sebesar 175 juta. Ya. Terus pengurusan jenazahnya. Ya, pengurusan jenazahnya 5 juta. Ya. 5 juta. Ya. Terus dia berwasiat untuk pembangunan masjid 170 juta. Ada yang nulis di soal 175 juta. Kalau soalnya salah, jawabnya salah. Ada satu, saya ingat. Ada satu, dia tulis pembangunan masjid 175 juta. Baik, lanjut soalnya. Berapakah harta warisnya? Iya. Sudah betul soalnya ini? Iya, ini soalnya. Baik. Setelah wafat seorang laki-laki dia meninggalkan harta 1 miliar, dia belum bayar zakat harta peninggalannya, dia punya utang sebesar 175 juta, pengurusan jenazahnya 5 juta, dia berwasiat untuk bangunan masjid 170 juta. Nah, saya ingatkan di sini, walaupun di sini pengurusan jenazah disebut setelah utang, tapi dalam menjawab tetap dia lebih dulu dari utang. Jangan lupa tuh. Jadi dalam urutan jangan salah. Jadi urutan tolong jangan dirubah. Nah, dan yang kedua yang mesti diingat dalam soal ini, wasiat itu bukan pakai kadar, bukan pakai sepertiga, seperlima, bukan. Wasiat itu dengan jumlah. Sehingga kalau wasiat dengan jumlah, saat kita menghitung hukukul mayyit, jumlah ini setelah semua dicantumkan. Nah, baik. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, di sini cara jawabnya kita lihat. Tulis saja paling atas A atau nomor 1 Romawi, harta peninggalan. Tulis harta peninggalan titik 2. Nah, kita tulis di sini, kita cantumkan dia punya jumlahnya. Berapa? 1 miliar. Nah, berapa nolnya? Nolnya 9. Jadi ini dia punya harta peninggalannya. Jadi jawabnya singkat saja. Harta peninggalan sama dengan 1 miliar. Nah, terus yang kedua B, hak mayit. Hak mayit kita bagi-bagi ada 4. Ada zakat, ada di soal tadi ada utang, ada wasiat, ada pengurusan jenazah, ada zakat. Nah, kita mesti ingat urutannya, jangan dirubah. Urutannya yaitu ad-duyun ainiyah dulu, utang yang terkait langsung dengan zat harta, bukan utang pribadi. Nah, jadi utang yang muta'alliq yaitu ad-duyunus syakhsiyah, yang muta'alliq bi zimatil rajul, saudara. Nah, kita mulai sekarang zakat. Dia belum bayar zakat. Zakat harta berapa? Berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 1 miliar, yaitu dari harta peninggalan. Hitung dulu 2,5% kali 1 miliar. Berapa sama dengan 25 juta. Kita tulis di sini 25 juta. 25 juta. Baik. Nah, berikutnya sekarang tadi disebut tajhiz. Tajhiz itu pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazahnya berapa? 5. Itu dulu ditulis, jangan utang pribadi dulu. Nah, kita tulis 5 juta. Ya, bagus. Nah, sekarang utang.
Ada utang nggak dia? Berapa utangnya? 175 juta. 175. Nah, 175 juta. Nah, terus saya tanya, wasiatnya pakai kadar atau jumlah? Jumlah. Kalau pakai jumlah jangan dijumlahin dulu nomor 1 2 3. Jangan, banyak yang ngerjain dijumlahin dulu. Ya nggak salah sih. Hasil nggak salah, cuman tidak efisien. Nah, caranya ikutin, kecuali kalau wasiatnya pakai kadar. Kalau wasiatnya pakai kadar, nomor 1 sampai 3 jumlah dulu. Nah, jumlah selesai, baru hitung wasiat. Tapi karena wasiatnya pakai jumlah, nggak usah dijumlah dulu. Karena nanti secara kolektif akan dijumlah juga dengan wasiat. Baik, wasiatnya berapa? 170 juta. Nah, inilah hak mayit. Nah, setelah semua kita isi, baru hak mayit kita jumlahkan. 25 juta tambah 5 juta berapa? 30 juta tambah 175 juta, 205 juta tambah 170 juta, 375 juta. Tulis di sini. 375 juta. Nah, kenapa kita taruh di kolom paling ujung? Karena nanti dia akan menjadi pengurang dari angka yang paling atas. Makanya kita lihat, angkanya kita agak kemarikan. Nah, sekarang baru kita masuk yang C. Jadi hak mayit sudah ketahuan. Harta peninggalannya 1 miliar, hukukul mayit 375 juta. Nah, sekarang harta waris. Harta waris rumusnya apa? Ya, harta peninggalan dikurang hak mayit. Harta peninggalannya 1 juta paling atas. Hak mayitnya 375 juta yang bawah. Nah, atas dikurang bawah. 1 miliar dikurang 375 juta. Berapa? Nah, ini isinya 625 juta. Nah, inilah pekerjaan yang ada. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita lihat di sini. Di sini ini yang tugas ini. Sebentar. Oh, tadi kita belum ini kan, sebentar. Ini judulnya masih harta waris Ali. Judulnya ini tugas. Baik, jadi ini tugas yang tadi kita buat. Sekali lagi, pertama tuliskan dulu, yaitu harta peninggalan. Nah, berapa harta peninggalannya kita cantumkan di ujung, yaitu 1 miliar. Perhatikan jalannya satu persatu langkah-langkahnya. B, nah kita muat di sini hak mayit. Nah, hak mayit jangan langsung kita jumlahkan, dirincikan. Tulis dulu. Yang pertama zakat. Nah, kemudian yang kedua tajhis, supaya kita nggak lupa urutannya. Yang ketiga utang. Yang keempat wasiat. Nah, kita langsung tulis seperti ini kalau wasiatnya dengan jumlah. Nah, kalau wasiatnya dengan persen, maka nomor 1, 2, 3 dijumlah dulu, baru nomor 4. Nah, sekarang sudah kita tulis begini, tinggal kita hitung. Zakatnya 2,5% kali 1 miliar, sama dengan 25 juta. Tajhiznya 5 juta, kita masukkan 5 juta. Utangnya 175 juta, kita masukkan 175 juta. Wasiatnya 170 juta, kita masukkan 170 juta. Baru kita jumlah. Nah, ini adalah hak mayit. Selesai itu baru kita masuk yang terakhir C, yaitu harta waris. Jadi beda, harta peninggalan dengan harta waris tidak sama.
Nah, harta waris tulis rumusnya dulu, yaitu harta peninggalan dikurang hak mayit. Nah, baru kita 1 miliar di atas kurang 375 di bawah, muat dia punya hasilnya, yaitu 625 juta. Nah, jadi kalau ada yang jawab begini aja nih, 100 sudah. Iya, ada cuma 1 orang yang jawab seperti ini. Nah, udah begini, nggak bertele-tele, udah seperti ini, cuman 1 orang. Nah, dapat nilai 100. Yang nilai 99 sebetulnya 100 juga semuanya. Cuman ada dia jumlah di tengah-tengah. Ada juga yang nomornya dibalik. Ya, wah. Nggak boleh, nomor dibalik nggak boleh. Kalau ada yang menjawab begini, ya tapi kan hasilnya sama Ustadz. Bukan soal hasil sama. Ini kebenaran hasil sama karena harta peninggalannya besar. Kalau harta peninggalannya sedikit, katakan umpamanya dia punya harta peninggalan cuma 30 juta umpamanya. Tahu-tahu utangnya 30 juta juga. Saudara, tagihnya 5 juta. Nggak boleh buat utang dulu yang 30 juta. Begitu dia bayar utang 30 juta, habis hartanya. Terus tagihnya mana? Padahal tagihis lebih utama daripada utangnya. Tagihis dulu ambil 5 juta. Nanti sisa 25 juta itu buat bayar utang. Berarti utangnya kurang 5 juta. Nah, itu bagaimana keluarga berembuk? Kan ada orang yang harta peninggalannya hanya sekedarnya. Nah, ini kebetulan aja harta peninggalannya banyak 1 miliar. Dia bisa tutup semua. Tapi begitu hartanya kecil, kita salah taruh, nah itu bisa bubar hitungan. Nah, kadang-kadang begitu kita hitung, harta habis. Wasiat nggak kebagian, bisa jadi. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi makanya tolong dalam menghitung jangan merubah urutan. Anda merubah urutan berbahaya. Nah, bisa-bisa ntar wasiatnya jalan, utangnya nggak jalan. Padahal utang dulu baru wasiat. Nah, ya, atau jangan-jangan ntar zakatnya dia bayar dengan utang, tahu-tahu buat tagihis nggak ada, itu nggak boleh. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari PR kita kemarin. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, nah kalau contoh yang persentase, sebagaimana saya sudah tunjukkan semua, ini kita lihat dari latihan 1. Nah, ini latihan 1, perhatikan baik-baik. Kita mulai dari latihan 1. Ini kemarin latihan 1 kita berikan contoh harta waris Ahmad. Nah, kita tuliskan di sini harta waris Ahmad, harta peninggalannya kita tuliskan di sini nanti. Kemudian ini hak mayitnya. Kemudian kita susun dulu zakatnya, tagihisnya, kemudian utangnya, pajaknya, karena kemarin ada pajak di dalam soal. Nah, baru kita hitung paling akhir harta warisnya. Jadi ini urutan semacam ini dibuat dulu supaya nggak ketuker kita. Dibuat aja ke bawah, nggak apa-apa. Mau jawab seperti ini juga nggak apa-apa, diurutin dulu ke bawah, baru kita isi atu-atu. Nah, harta peninggalannya kita isi. Berapa sih Ahmad harta peninggalannya? Umpamanya 1 miliar, kita tulis 1 miliar. Oh, zakatnya 1 tahun dia belum bayar, zakat 2,5%, 25 juta. Oh, untuk tagihis pengurusan jenazah umpamanya 7.500.000, kita tulis 7.500.000. Oh, dia punya utang 40 juta, kita tulis 40 juta utangnya. Oh, ada pajak yang belum dibayar sebesar 27.500.000, tulis 27.500.000. Oh, ternyata di sini dia punya wasiat. Dia punya wasiat dengan kadar. Nah, karena wasiatnya dengan kadar, maka nomor 1 sampai nomor 3 dijumlahkan dulu. Nah, ingat tuh, kalau ada kadar, maka 1 sampai 3 dijumlah. Lihat jumlahnya 25 juta ditambah 7,5 juta ditambah 40 juta ditambah 27.500.000 sama dengan 100 juta. Coba hitung, betul gak tuh? Yakin? Coba dihitung, 40 sama 25 aja 65.
Nah, 27,5 sama 7,5 35. 65 sama 35 100 ya ikhwan. Nah, 100 juta itu yang nomor 1, 2, 3. Nah, kemudian wasiatnya, oh ternyata dia mewasiatkan 1/9 umpamanya. 1/9 hartanya buat apa diwasiatkan? Nah, kita hitung 1/9 itu, nah kita kalikan harta peninggalan dikurang hak mayit selain wasiat. Hak mayit selain wasiat 1, 2, 3 jumlahnya 100 juta. Berarti 1/9 kali 1 miliar kurang 100 juta berapa? 900 juta. Nah, 1/9 dari 900 juta berapa? 1/9 kali 900 juta 100 juta. Nah, kita tulis sama dengan 100 juta. Nah, kan 100 juta kali 9, 900 juta. 1/9 kali 900 juta sama dengan 100 juta. Jadi hak mayitnya berapa itu total? Hak mayit berapa jadi? Hak mayit 200 juta. Nah, berarti harta waris 1 miliar dikurang 200 juta. Kita masukkan di sini rumusnya. Nah, lihat tanda min dikurang dari atas. 1 miliar dikurang 100 juta dikurang lagi 100 juta. Berapa sama dengan? Sama dengan 800 juta. Itulah harta waris Ahmad. Nah, jadi cara kerjanya satu-satu kita urut ke bawah. Baik. Ada pertanyaan, ini contoh yang pakai kadar, perperan. Nah, kalau yang perperan 1 sampai 3 dijumlah dulu. Tapi kalau nggak pakai perperan, kalau dia langsung jumlah, nggak pakai kadar, nggak usah dijumlah 1, 2, 3, jumlahnya langsung aja 1, 2, 3, dan 4. Baik, ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Kalau utangnya habis selesai, berarti wasiat nggak ada, berarti warisan nggak ada juga, 0. Iya, jadi jangan berpikir warisan tuh pasti ada, belum tentu. Kalau harta peninggalannya 1 miliar, utangnya 2 miliar, malah ninggalin utang buat keluarga. Jangan lupa tuh. Jadi itu ada urutannya, hitung dulu nomor 1 keluarin, nomor 2 keluarin. Kalau ternyata habis nomor 3 keluarin, habis, ya sudah. Berarti wasiat tidak ada, warisan tidak ada. Enggak, wasiat kan kemarin kita sudah belajar, batas wasiat berapa? Nah, kan sudah. Kalau sekarang begitu dihitung-hitung, dia wasiatnya umpamanya dia wasiatnya 9 juta umpama. Dia wasiatnya berapa? 9 juta. Ternyata begitu dihitung-hitung terakhir duitnya 9 juta. Nah, begitu dikurang-kurangin duitnya tinggal 9 juta. Sementara wasiatnya 9 juta. Nah, berarti kalau duit tinggal 9 juta, wasiat 9 juta, habis gak tuh? Habis. Tapi ada pertanyaan. Harta warisnya tinggal 9 juta, wasiatnya 9 juta, berarti berapa persen? Enggak berapa persen? 100%, sedangkan wasiat batasnya berapa? 1/3. Enggak boleh lebih dari 1/3. Nah, kemarin kalau begitu wasiatnya berarti lebih gak tuh dari 1/3? Lebih. Walaupun dia nggak pakai kada, jumlahnya itu 100%, berarti 3/3. Nah, maka dikembalikan kepada ahli waris. Setuju tidak dengan wasiat itu? Kalau semua setuju, berikan itu buat wasiat. Berarti ahli waris 0, tidak dapat warisan. Mereka udah ridho. Kalau mungkin mereka semua udah pada punya rumah, udah pada punya harta, mungkin mereka memang nggak butuh dengan uang waris, mereka semua ridho, maka 9 juta buat wasiat. Tapi kalau ada satu aja yang nggak ridho, ayo wasiatnya batal gak? Enggak, dikurangin. Nah, jadi berapa? Jadi 1/3. 1/3 dari 9 juta berapa?
3 juta, keluarin wasiatnya 3 juta. Yang 6 juta untuk warisan. Kira-kira jelas gak? Iya, yang batal itu yang mana yang batal? Yang batal kalau wasiat buat ahli waris. Nah, ada ahli waris nggak setuju, batal. Tapi kalau jumlah nggak batal, dikurangi sampai batas maksimal. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya. Kenapa? Ya kalau bentuk rumah tergantung ahli waris dong. Mau bagi tanahnya, dipotong-potong itu tanah sekarang sekian meter, atau mau dijual. Ya, kebanyakan dijual, kebanyakan ahli waris dijual. Kalau dia nggak jual, ya baginya sama, per-peran. Sekarang tanahnya umpamanya ada 1000 meter. Nah, kemudian ada anaknya lelaki 1, perempuan 1, ada istrinya. Ya bagi dari 1000 meter, nanti dikali 1000 meter tanah. Nanti masing-masing dapat. Ada yang dapat umpamanya 100 meter, ada yang dapat 20 meter, ada yang dapat 30 meter, dan seterusnya. Sama aja, cara ngitungnya sama. Sekarang saya tanya, yang namanya tanah ada ukuran nggak? Ada ukuran. Nah, jadi kalau uang dihitung dengan nilai, kalau tanah dihitung dengan ukuran atau tanah itu dijual. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, belakang. Enggak tahu apa maksudnya. Tidak boleh. Enggak dibilang enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Siapa bilang enggak boleh? Ayo, yang betul nggak boleh atau boleh? Hah? Boleh, tapi boleh dengan syarat. Saya nggak bilang nggak boleh. Nah, kemarin kita pelajarin nggak boleh atau boleh dengan syarat? Boleh dengan syarat. Berarti kalau syaratnya terpenuhi boleh nggak? Apa syaratnya? Ridho siapa? Semua ahli waris ridho. Semua ahli waris ridho sah. Kalau ada satu aja yang nggak ridho, baru nggak sah. Jadi bukan nggak sah, sah kalau ahli warisnya ridho. Kalau udah ridho udah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Ridho pada saat pembagian. Tahu-tahu udah dibagi-bagi beres, udah tahu-tahu 5 tahun lagi, anu nggak ridho tuh. Nah, nggak ada, udah selesai. Nah, sesuatu yang udah selesai, nggak usah diulang lagi. Tayyib. Ya. Jangan nanya kasus, tanya ini. Ya. Ya, itu udah kasus, itu udah cara pembagian. Kita belum sampai. Belum sampai. Jangan terburu-buru, nanti mulahbat. Satu-satu, step by step. Kalau orang Inggris bilang step by step, orang Arab bilang khutwah. Selangkah demi selangkah. Khutwatun ba'da khutwatin. Ayo, silakan. Ya. Ya, cara menghitungnya aja. Ya, kalau wasiat dengan jumlah langsung. Maksudnya ada apa? Oh iya, tolak ukurnya wasiat. Yang lain tetap harus berurut. Ini juga barometer harus berurut, nggak boleh mulahbat. Nggak boleh ntar zakat ditaruh di nomor 4. Tahu-tahu tajhis ditaruh di nomor 1, nggak boleh. Tapi hitungan ini bisa hilang. Contoh, tajhis kalau ada yang bayarin, hilang, nggak usah dihitung lagi kan udah ada yang bayarin. Ya kadang-kadang kan ada yayasan yang bayarin karena dia anggota yayasan, atau ada family keluarga yang bayarin, yang beliin segala keperluan pemakaman.
Nah, kalau taghis sudah dibayari oleh seseorang, nggak usah dihitung lagi, coret. Nah, berarti jangan lagi diambil dari warisan. Begitu juga utang. Kalau ada keluarganya menanggung, udah utang ayah saya yang bayar, jangan diambil dari warisan. Boleh gak? Boleh. Jangan dihitung lagi. Kalau yang sudah ditanggung oleh seseorang, jangan dihitung lagi. Kecuali zakat. Kalau zakat tetap wajib dikeluarkan dari hartanya. Silakan. Nah, tayyib. Zakat, wasiat, keluarkan dari harta peninggalan. Itu enggak ditanggung oleh orang. Tapi kalau taghis, utang, pajak, nah itu bisa ditanggung oleh orang lain. Silakan. Jadi apa-apa yang sudah ditanggung, coret, jangan dihitung. Taib, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, sekarang kita lihat contoh kedua. Ini barusan contoh pertama, biar matang. Nah, ini contoh kedua, latihan 2. Langsung kita masuk ke hitungan. Perhatikan. Harta waris Ali. Ini latihan kedua. Nah, seperti tadi. Nah, harta waris di sini Ali punya 1 miliar peninggalan. Itu dulu kita tulis. Kemudian kita tulis hak mayit. Nah, hak mayit ada zakat, ada taghis, ada utang. Nah, kemudian wasiat. Nah, kita udah siapkan. Nah, sekarang zakatnya seperti tadi, ternyata sama, 25 juta. Nah, ternyata taghisnya yang beda dengan tadi. Sekarang taghisnya cuma 3 juta. Kemudian utangnya di sini hanya 27 juta. Wasiatnya dia pakai jumlah, tidak pakai kadar. Yaitu wasiatnya di sini 100 juta. Nah, berarti di sini hak mayit langsung kita jumlah nomor 1, 2, 3 dan 4. Berapa jumlahnya? 100. Nah, coba kita lihat 155 juta. Simpel, ini ngitungnya gampang ini, sama dengan PR kita. Baik. Nah, berikutnya kita hitung harta warisnya. Yaitu harta peninggalan dikurang hak mayit. 1 miliar dikurang 155 juta. Berapa? 845 juta. Simple. Baik. Ada pertanyaan? Ini latihan 2. Tidak ada. Kita masuk latihan ketiga. Nah, ini latihan ketiga nih. Jangan dicatat, foto aja. Nah, atau nanti saya bikinkan PDF. Nanti kita kirim, kita kasih siapa, Zahra atau Aida, buat dikirim ke grup pengajian. Insyaallah kita bikinkan PDF yang ini. Nah, supaya bisa lihat di HP, oh cara kerjanya begitu. Sementara mau foto boleh foto. Saya belum bikin PDF-nya. Ini masih berbentuk PowerPoint. Baik, ini latihan 3. Nah, sekarang kita buat hitungannya. Nah, harta waris Fatimah. Nah, kita lihat harta peninggalannya. Tadi ternyata harta peninggalannya tidak 1 miliar, tapi 100 juta. Kemudian kita tulis hak mayitnya. Seperti biasa, kita urut zakat, kemudian taghis, kemudian utang. Dan ingat, kalau utangnya ternyata dia punya wasiat pakai kadar, tadi wasiatnya pakai kadar tuh. Nah, maka wasiatnya jauhkan sedikit. Nah, baik. Sekarang kita hitung zakatnya 2,5% dari 100 juta. Berapa? 2.500.000. Tadi taghisnya di soal berapa? 2.500.000. Utangnya tadi berapa? 5 juta. Nah, utangnya 5 juta. Nah, tolong sekarang kita hitung tuh. Berapa tuh? 1, 2, 3. Berapa? 10 juta. Nah, sekarang wasiat. Tadi disebutkan wasiatnya 1/10. Nah, kalau kita tulis di sini 1/10 dikali harta peninggalan dikurang hak milik.
Harta peninggalannya berapa tadi? 100 juta. Hak milik hak mayitnya 10 juta. 100 juta kurang 10 juta 90 juta. Berarti 1/10 kali 90 juta 9 juta. Sampai di sini jelas? Baik, sekarang yang terakhir itu harta waris. Nah, tulis harta peninggalan dikurang hak mayit. Coba lihat. Hak mayit berapa total? 19. Hak mayit berapa? 19. Berarti harta peninggalannya 100 juta dikurang 19 juta berapa? Coba kita lihat hasilnya 81 juta. Baik, gampang, simple, enggak susah. Enggak juga. Ini matematika dasar. Iya, ini matematika SD nih. Matematika dasar kan, kalau tambah, kurang, bagi, kali, itu matematika SD. Nah, ini kan tambah, kali, kurang, bagi, belum pakai akar-akaran kan. Nah, kalau udah pakai akar-akaran, nah udah pakai pangkat 2, pangkat 3, nah itu baru naik SMP SMA. Baik. Sekarang contoh ke 4. Tuh, ada Khalid wafat. Peninggalannya 850 juta dan ada toko senilai 200 juta yang digade sebesar 50 juta. Nah, ini yang kita mesti waspada. Nah, jadi toko itu juga harta peninggalan. Harus dihitung itu yang 200 juta itu. Nah, kalau memang tokonya senilai 200 juta, nantinya mau dijual 200 juta, dia bagikan. Kalau dia belum mau dijual, ya dibagi luasnya. Baik. Nah, kemudian dia punya utang 145 juta. Wasiatnya 1/4 harta. Pengurusan jenazah disebut paling akhir 5 juta. Tapi nanti dalam hitungannya jangan paling akhir. Nah, baik. Sekarang cara jawabnya, lihat. Latihan 4. Harta waris Khalid. Nah, harta warisnya tadi 800 juta ditambah 200 juta. 200 juta itu masih ada di pegadaian. Nah, jumlahnya jadi berapa? Jadi 1.050 juta. Bagus. Sekarang hak mayit. Nah, kita urut lagi hak mayit. Nah, gadaian. Ingat, gadaian masuk nomor 1 sama zakat. Dia termasuk duyun ainiyah. Dia bukan masuk utang pribadi, dia termasuk utang kepada zat harta. Ya, namanya utang, tapi bukan utang yang biasa kita tulis di sini, bukan. Nah, jadi ada jenis-jenis utang yang terkait langsung dengan zat harta. Di antaranya zakat dan gadaian. Nah, berarti gadaian masuk nomor 1. Nah, bukan masuk nomor utang yang 3, bukan. Lain lagi utang 3. Nah, kemudian yang kedua, tajhiz. Yang ketiga, baru utang. Ini utang yang dimaksud nomor 3 itu utang pribadi, utang kita kepada Allah, utang kita kepada orang, utang kita kepada tetangga. Tapi kalau yang namanya nomor 1 itu seolah-olah harta itu yang utang, bukan kita. Harta belum bayar zakat, hartanya dia punya utang. Harta digadaian, hartanya ini yang berutang. Nah, sehingga perlu ditebus. Makanya dia termasuk duyun ainiyah. Dia termasuk utang yang langsung berkaitan dengan zat harta. Makanya itu di nomor 1 kan. Baik. Nah, kemudian tadi wasiatnya pakai kadar. Nah, kita kasih jarak sedikit. Nah, mulai dengan gadaian. Tadi digadai berapa itu hartanya? 50 juta. Ngurus jenazahnya tadi berapa? 5 juta. Utangnya berapa? 145 juta. Jumlah dulu. Berapa? 200 juta. Wasiatnya tadi berapa? 1/4 dikali
harta peninggalan dikurang hak mayit. Nah sekarang kita lihat 1 miliar 50 juta dikurang 200 juta berapa? 850 juta. Nah sekarang wasiatnya seperempat dari mana tuh? Dari 850 juta sama dengan berapa? 212 500 212 juta 500 ribu. Nah, itu baru hak mayit itu. Baik, sekarang harta waris, harta peninggalan dikurang dengan hak mayit. Nah, berarti berapa dikurang berapa? 1 miliar 50 juta dikurang 412 juta 500 ribu sama dengan 637 juta 500 ribu. Alhamdulillah bisa tuh semua. Udah diajarin berkali-kali. Nah kenapa masih ada yang nilainya 70, 60? Ayo. Enggak, bukan. Kenapa dalam latihan, ayo nih tadi bisa nih semua nih. Pinter semua. Kenapa dalam latihan tugas kemarin ada yang masih nilainya 70, 60, ayo. Lah udah kan waktu itu dijabarin. Baru sekali. Oh, pantas. Nabi ngajarin kita kalau ngajar mesti diulang 3 kali. Iya. Jadi kalau dikasih PR lagi bisa nih? Yakin? Bikin PR lagi. Oh, tapi libur, ngapain PR ya? Atau enak juga kasih PR 30 soal buat 1 bulan Ramadan. Tiap hari 1 soal. Jadi 30 soal 1 bulan Ramadan. Lebih. Iya, tapi jangan lupa khatam Quran pahalanya besar, nuntut ilmu juga pahalanya besar. Jangan lupa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dengan para ulama-ulama salaf lebih suka duduk nuntut ilmu daripada ibadah yang lain. Iya, jangan lupa nuntut ilmu enggak kecil pahalanya. Enggak kalah nuntut ilmu dengan khatmul Quran, dengan sholat 1000 rakaat, enggak kalah yang namanya nuntut ilmu. Nuntut ilmu jangan pikir nuntut ilmu pahalanya kecil, enggak, besar pahalanya. Baik, saya rasa cukup. Ini latihan kita. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa. Jangan PR dulu. Jadi langsung aja nanti begitu masuk bulan Syawal langsung ujian. Ayo, jadi ujian. Kalau ujian kerja sendiri-sendiri, nggak boleh kerja kelompok, nggak boleh. Ujian semua kerja sendiri-sendiri. Jadi ujiannya ya faraid. Sampai halaman berapa kita faraid kemarin? Coba. Iya. Kenapa? Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Jadi begini, kalau kita bayar zakat dulu, barang yang masih digadaikan di tempat lain itu yang ada di tangan orang lain belum wajib zakat. Jadi kalau kita zakat dulu berarti zakatnya dari 850 juta.
Tapi kalau kita tebus dulu, berarti zakatnya dari 1.050.000.000. Kebanyakan ulama ambil yang kedua. Nah, jadi banyak ulama berpendapat harta kita di tangan orang itu tidak menghalangi kita untuk bayar zakat dan tidak menggugurkan kewajiban zakat, kecuali kalau harta kita di tangan orang yang udah sulit buat ditagih. Nah, ada kan orang yang sulit ditagih 10 tahun dia belum bayar-bayar. Jadi kalau harta kita di tangan orang mudah ditagih, ada kemungkinan kembali, kita nggak khawatir, tetap bayar zakat. Nah, jadi itu namanya zakat dari harta yang dipiutangkan ke orang lain. Tapi kalau zakat itu di tangan orang, cuman kecil harapan balik. Mungkin orangnya udah pindah ke luar negeri, udah nggak pernah ketemu, di kontak juga susah. Nah, kalau yang begitu, kita nggak wajib langsung mengeluarkan zakat. Tapi zakat tetap jalan. Kalau satu saat dia bayar, maka zakat sekian tahun tetap mesti dibayar. Nah, kalau satu saat dia bayar. Kalau dia nggak bayar, ngilang, lari, kita nggak wajib zakat. Jelas ya? Nah, jadi kalau barang gadaian ini kan memang kita mau tebus. Ada duit untuk kita tebus dulu, baru kita bayar zakat. Nah, jadi zakatnya kalau kita tebus dulu baru bayar zakat, zakatnya jadi lebih besar ketimbang kita belum tebus. Lebih bagus. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada yang punya pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Kenapa? Ya, semua barang yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta peninggalan. Semua. Jadi apakah itu pakaian, piring, sendok, yang punya si mayit semua harta peninggalan yang bisa ditimbang bagi sesuai timbangan, yang bisa diukur bagi sesuai ukuran, yang bisa dibagi per lembar per helai, dibagi per helai per lembar, yang bisa dibagi dengan nilai seperti tadi uang atau dijual dan dibagikan. Jadi silakan ahli waris untuk musyawarah ini mau baginya bagaimana. Jadi musyawarah itu sangat penting. Umpamanya orang tuanya punya baju ada 10 baju baru semua. Nah, bagaimana? Ya kalau memang mau dibagi-bagi sesuai tadi, yang ini dapat 2 lembar, ini 3 lembar, tapi tetap hitungannya mesti hitungan waris. Nah, kalau ada satu benda yang nggak mungkin dipecah, bajunya satu, memang mahal, tapi kan baju dipotong-potong nggak mungkin bisa dijual. Nah, jadi uangnya itulah yang menjadi warisan, kecuali kalau yang lain ridho, wah udahlah ini jangan dijual, ini peninggalan ayah nih, siapa yang mau pegang ini. Nah kalau semua ahli waris ridho nggak apa-apa. Saya rasa jelas itu. Ya dijual dulu, kalau nilai kan belum tentu laku. Iya belum tentu, jadi jangan bilang wah ini rumah nih harganya 5 miliar, langsung kita nilai ini 5 miliar, enggak, dijual dulu. Kecuali kalau harga itu disepakati sesama ahli waris. Contoh, ini rumah sepakat ahli waris, kakaknya yang paling besar bilang, udahlah ini rumah jangan dijual, saya yang beli ini rumah. Nah sekarang kita hitung, sepakati, ini harganya berapa, boleh mereka sepakati. Oh harganya ini rumah umpamanya 2 miliar, nah tinggal bagi-bagi, nanti yang bagian dia nggak perlu bayar dong, karena kan dia yang beli. Nah bagian adiknya dikasih, bagian saudaranya dikasih, semua dikasih sesuai warisan. Sehingga kalau semua sudah diberikan, rumah itu menjadi milik dia. Nah, saya rasa jelas itu. Boleh. Kalau itu singgah rapat keluarga, ya kawan. Yang penting jangan ada ahli waris yang dizalimi. Baik. Silakan. Ada 3 perkara yang dianjurkan oleh Nabi untuk disegerakan. Yang pertama, yang perlu disegerakan, orang meninggal segera kuburkan. Jangan sampai berhari-hari ditaruh di rumah. Enggak, segera, lebih cepat, lebih baik. Terus anak muda yang sudah waktunya menikah,
kalau memang sudah datang jodohnya yang melamar dan lain sebagainya, segera nikahkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, warisan segera bagikan. Nah, jadi jangan sampai nanti ditunda-tunda sampai ada ahli waris yang meninggal, sampai jatuh lagi ke cucu, ntar ada meninggal lagi ahli waris yang lain. Nah, itu akhirnya jadi ruwet untuk pembagiannya. Nah, jadi sekali lagi ada 3 perkara yang dianjurkan untuk disegerakan. Sekali lagi tuh, disegerakan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan itu, segerakan aja, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau orang meninggal, segera kuburkan. Kemudian kalau kita punya anak, memang sudah waktunya menikah, ada jodohnya, jangan ditunda-tunda, segera nikahkan. Yang ketiga adalah bagi waris. Ayo.